Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita Hermawati dengan NIM 20121515. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sedikit materi yaitu di mata kuliah pemrograman client server, yaitu mengenai beberapa proyek yang sudah saya buat pada praktikum dari praktikum 1 sampai praktikum 6. Jadi sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan proyek yang sudah saya buat. Jadi di sini ada beberapa, yang pertama tuh mengenai database terlebih dahulu. Saya coba cek terlebih dahulu ya untuk database-nya. Nah, di sini untuk database-nya ada namanya DBPCS. Untuk database itu sendiri ada memiliki 4 tabel, yaitu yang pertama ada admin. Coba kita isi dulu ya untuk yang admin ini, misal di sini 2, terus email, kemudian password 7, nama Mita. Oke, ini sebagai data untuk ditampilkan nanti di output ya. Kemudian untuk item transaksi kita coba isi di sini nanti ya. Terus kemudian yang ini juga di bagian ID, kalau di sini 2, ini aja, nama, harga 55.000, sorry, 2 aja. Oke, sini kita sudah isi ya. Selanjutnya ini bagian ID 2, 1, tol. Oke, kita sudah mencoba untuk mengisi. Selanjutnya saya mau menjelaskan untuk kodenya. Yang pertama di sini kita coba lihat bagian ini dulu, materi pertemuan keempat. Nah, di sini untuk materi pertemuan keempat itu ada REST API ya, yang merupakan implementasi dari API atau Application Programming Interface. Kemudian untuk tujuan daripada REST API ini adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Nah, selanjutnya di sini untuk komponen-komponen daripada RESTful API itu ada URL design, kemudian HTTP first. Di HTTP first ini ada beberapa komponen lagi ya. Yang pertama ada GET yang berfungsi sebagai metode HTTP request yang paling simple banget. Nah, jadi untuk metode GET ini digunakan untuk membaca atau mendapatkan data dari sumbernya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada POST, adalah metode HTTP request juga yang digunakan untuk membuat data baru dengan menyisipkan data dalam body saat request dilakukan. Nah, jadi yang ketiga yaitu ada put dan yang terakhir ada delete. Untuk yang ini nanti kita jelaskan satu persatu ya. Kemudian di bagian ketiga, komponen ketiga ada HTTP response kode, kemudian yang keempat ada format responsi. Nah, jadi sedikit saya menjelaskan di sini terkait dengan format responsi itu sendiri, yaitu ada beberapa bagian lagi dari format responsi itu. Yang pertama ada success, kemudian success ini bernilai true or false, kemudian error kode. Jadi untuk jika sukses bernilai false, maka keluar kode error ya, teman-teman. Jadi yang ketiga yaitu message atau pesan yang diberikan dari backend itu sendiri. Selanjutnya di sini ada data. Data itu yang akan di-display atau akan ditampilkan di dalam hasil atau outputnya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan yang pertama, yaitu di sini pastikan Anda sudah berhasil install dan konfigurasi CI Anda dengan lancar dan benar. Nah, kebetulan untuk CI itu kita sudah tampilkan ya, untuk CI-nya sudah bisa dipakai. Kemudian yang kedua, pastikan Anda sudah bisa mengkonek CI
Anda dengan database yang sudah Anda buat di pertemuan kedua. Kita coba ya, teman-teman. Oke, di sini localhost namanya dbpcs. Nah, nih sudah terkoneksi ya. Terkoneksi di sini ada welcome to CI kelas PCS. Selanjutnya, jika langkah nomor 1 dan 2 belum dikerjakan, ikuti video ini. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Selanjutnya, jika nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan dengan baik, silakan lanjut ke video ini. Nah, jadi di dalam video tersebut, Anda akan diminta untuk download Postman. Nah, untuk pendownloadan Postman itu saya sudah sediakan di sini ya. Ini untuk tampilan Postman-nya sudah ada. Kita lanjut aja ke yang berikutnya. Jadi skenario-nya adalah kita akan membuat suatu API dengan metode get yang outputnya adalah seperti ini. Kita akan mencoba untuk membuat. Oke, jadi kita lanjut ke ketiga ini. Kita akan lakukan dengan dua cara. Yang pertama secara sangat sederhana dan tanpa menggunakan library. Kemudian yang kedua dengan library 3RD Party. Kemudian di sini kita akan coba dimulai dengan tanpa library. Nah, ini ya. Pertama, buat controller baru di folder controller, beri nama api simple.php. Sebelumnya, kebetulan untuk yang api simple.php itu saya sudah menyiapkan di sini. Saya sedikit menjelaskan, di sini ada kelas yang namanya api_simple. Kemudian untuk extend-nya menggunakan CI controller. Kemudian di sini ada itu apa namanya function dengan bernama index. Kemudian di dalam function itu kita juga mengklaim admin itu sendiri. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan $data yang nantinya akan saya jelaskan di berikutnya ya. Kemudian di sini ada $data admin, this menggunakan admin lagi, dan get admin. Oke, selanjutnya, nah di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini sudah sesuai dengan yang diminta soal, sudah sesuai. Kemudian lalu buka aplikasi Postman yang sudah di-download, buat akun Postman atau login jika sudah punya akun. Kemudian buat nah ini ya. Jadi untuk yang ini tuh saya sudah menyiapkan untuk mempersingkat waktu, jadi kita mempersiapkan aja di sini ya. Untuk pembuatan workspace-nya sudah ada, tinggal jalankan yang bagian sini. Kita jalankan yang localhost ini ya. Coba kita jalankan aja. Di sini tadi namanya index. Kemudian api simple. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk yang ininya. Jadi untuk output yang ini disesuaikan dengan data yang ada di sini. Data yang ada di dalam database-nya. Nah, ini. Jadi datanya tadi ada dua ya. Untuk ID-nya, ID 1, ID 2, kemudian email, password, dan juga nama. Nah, di sini sudah tertera semua, dan di sini ada keterangan sukses. Kita coba di itu ya, kita coba di Postman-nya. Oke, coba di sini. Persen. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini ada keterangan sukses. Kita coba menggunakan ini. Nah, sudah. Oke, sudah berhasil. Lalu ketikkan alamat Anda seperti ini, sudah ya. Kemudian hasilnya seperti ini untuk melihat data format, melihat tampilan. Oke, sudah seperti ini. Tampilannya sudah berhasil. Kemudian di Postman-nya juga sudah berhasil.
Oke, kita lanjut ke download library. Ini sudah disiapkan ya. Kita cuma lanjutkan aja. Ini coba kita. Nah, ini masih belum bisa ya karena ya ini salah. Harusnya di BPJS 1515. Nah, ini ya teman-teman sudah ada. Jadi sedikit saya jelaskan juga di sini ada config. Untuk config itu kita cek untuk validasi data di sini ada. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan DBPCS. Kemudian untuk username-nya menggunakan root karena kita menggunakan root ya untuk yang SQL. Kemudian untuk hostname-nya kita menggunakan localhost. Oke, selanjutnya di sini saya sedikit menjelaskan juga terkait dengan yang admin. Nah, yang admin ini nantinya akan kita tampilkan di bagian outputnya ya. Jadi untuk istilahnya kita akan membaca controller menggunakan uh, admin itu sendiri. Jadi di sini ada function juga yang bernama index. Selanjutnya API PCS ini sudah tertera di sini ya teman-teman. Untuk kelasnya namanya API underscore PCS, kemudian extend REST controller. Kenapa di sini ada extend REST controller? Karena kita akan membuat suatu API star menggunakan get sesuai dengan yang sudah tertera di modul. Selanjutnya di sini ada public function admin get. Nah, sebelumnya kita buka ini dulu. Kita cek di sini. Terus cek dulu di bagian sini. Tadi sudah ada ini ya, HTTP pers. Setiap request yang dilakukan terhadap metode yang dipakai agar server mengerti apa yang sedang di-request klien. Nah, jadi kita akan menggunakan admin get ya. Kita menggunakan fungsi get itu dikarenakan di sini get itu merupakan metode HTTP request yang paling simpel ya. Jadi karena ini yang digunakan menurut saya untuk yang get ini juga paling simpel, jadi kita pakai itu aja. Kebetulan untuk contohnya juga menggunakan get ya. Terus yang di bawah ini juga ada post dan lain sebagainya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini untuk functionnya bernama admin get. Kemudian di sini kita juga menggunakan $data JSON array, kemudian di sini ada tertera success true, kemudian message, data found, kemudian data admin result. Nah, selanjutnya di sini ada this response $data JSON REST controller HTTP. Oke, jadi kayak yang ini ya, REST controller. Selanjutnya public function admin post. Nah, di sini menggunakan admin post. Ini fungsi post yang ini. Terus di bawah ketika kita akan melakukan validasi email ini ya untuk kode untuk format validasi email seperti ini. Kemudian ketika nanti kita akan memasukkan atau menginputkan data atau datanya kosong, nanti bakalan tampil seperti ini. Nama tidak boleh kosong. Ketika teman-teman bakalan menginputkan nama, itu nanti nggak boleh kosong ya, karena di sini sudah tertera nama tidak boleh kosong. Kemudian password tidak boleh kosong juga, terus format email tidak valid ketika nanti teman-teman memasukkan email terus tidak valid atau salah, nanti bisa jadi
tampilan seperti ini. Selanjutnya, jika lolos validasi, maka akan dilanjutkan ke poin yang ini. Jika lolos validasi, kemudian di sini juga ada public function admin put. Nah, jika lolos validasi, maka akan lanjut ke sini. Lanjut ke ini. Kemudian fungsi delete seperti ini. Delete berdasarkan ID ya. Misalkan ID-nya 1 berarti nanti bakalan di delete berdasarkan ID yang satu itu. Tetap di sini menggunakan REST controller yang seperti yang di atas tadi. Selanjutnya login. Nah, di sini tuh hanya untuk ini ya, untuk membuat suatu project. Di sini saya sudah mencoba beberapa fungsi. Di sini ada product get juga yang nantinya bakalan diteruskan. Tapi yang saya jelaskan di sini intinya, oke, kita lanjut ke bagian materi yang selanjutnya di sini, yaitu membuat JWT atau JSON Web Token ya. Selanjutnya di sini untuk goalnya mahasiswa mampu memahami konsep token JWT, kemudian yang kedua mahasiswa mampu memahami penerapan token JWT pada REST API. Nah, di sini untuk apa itu JWT, teman-teman bisa cek sendiri di modul ini. JWT sudah ada penjelasannya secara singkat. Untuk JWT itu sendiri memakai tipe data JSON, JavaScript Object Notation. Kemudian token ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data yang bisa diverifikasi oleh kedua pihak atau lebih. Nah, untuk komponennya itu sendiri di sini ada header, kemudian payload, signature, kemudian untuk penerapannya di sini sudah dijelaskan juga ada user, login, server A, kemudian user, dashboard, selamat datang di admin, kemudian server A. Lanjut, di sini ada autentikasi awal menggunakan login, kemudian dashboard. Selanjutnya untuk kesimpulan, untuk prakteknya di sini, oh ya, mohon maaf masih belum share screen ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada praktek yang nantinya pastikan Anda sudah menyelesaikan praktek dari pertemuan 1 sampai 4. Kemudian link video sudah ada di sini. Kita akan melengkapi REST API, kemudian link kedua ini membuat JWT. Nah, selanjutnya melengkapi REST API itu sendiri sini ya, untuk melengkapi REST API. REST API di sini sudah dilengkapi ya sebenarnya. Di sini ada config, JSON, array, CSV, HTML, kemudian PHP, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada root juga. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke bagian ini. API Simple. Nah, di API Simple ini menggunakan kelas yang namanya API Simple, menggunakan extend CI Controller. Jadi untuk yang bagian sini tuh kita akan mengklaim yang bagian controller ini menggunakan function index. Selanjutnya di sini juga akan menampilkan nanti success, message, kemudian data. Kemudian di sini untuk welcome-nya sudah ada. Tapi nanti untuk welcome-nya itu setelah ada tampilan-tampilan website berikutnya ya. Selanjutnya di sini ada madmin. Untuk madmin ini nanti bisa melakukan CRUD. Untuk kelasnya di sini namanya kelas madmin extend CI model. Kemudian karena di sini tempatnya adalah model, jadi kita pakai CI model. Selanjutnya function sini sudah tertera juga. Function get admin, insert, kemudian untuk mengupdate seperti ini. Untuk pengupdatean project, kemudian untuk mendelete seperti ini ya. Untuk ngedelete menggunakan result, this, db, get, where, admin, array menggunakan
ID. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk penghapus data kita menggunakan berdasarkan ID. Selanjutnya cek login sudah ada juga. Kemudian nanti untuk cek login admin ini ya. Kemudian cek admin access juga sudah tertera di sini. Kemudian ketika kita mau masuk, kemudian nanti bakalan gagal login, kita bakalan login lagi sesuai dengan username dan password yang sudah ada. Kemudian di sini ada item transaksi. Untuk item transaksi juga nantinya bakalan ada kelas yang namanya M item transaksi dengan menggunakan extend CI model. Kemudian di sini juga menggunakan public function get item transaksi dan yang nantinya bakalan di sini untuk item transaksinya menyesuaikan dengan database ya, karena untuk yang di bagian item transaksi ini untuk melakukan CRUD. Di sini ada insert item transaksi juga dan lain sebagainya. Kemudian update, delete item transaksi by transaksi ID dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian M product, di sini untuk kelasnya namanya M product. Untuk extend-nya itu sendiri menggunakan CI model, karena untuk yang bagian M model ini biar nggak bingung, kita namanya tuh CI model, CI underscore model. Dan untuk penamaan file dan juga di sini tuh namanya M product, supaya kita mudah untuk mengenal filenya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada public function yang bernama get product. Selanjutnya ada insert, update, delete, check product access. Oke, untuk yang M product ini juga melakukan CRUD. Selanjutnya di sini yang keempat ada namanya M transaksi, kelas M transaksi dengan extend CI model. Selanjutnya di sini ada get transaksi bulan ini. Selanjutnya function dengan nama insert transaksi, kemudian update, delete, dan juga cek transaksi exist. Nah, di sini juga sudah tertera untuk bagian CRUD-nya sudah jelas untuk di bagian model. Selanjutnya di bagian view atau untuk menampilkan, untuk view itu sendiri kita coba ya. Nantinya kita cek dulu di bagian sini. Kita coba yang bagian ini aja. Contohnya di sini API PCS admin. Nah, di sini sudah berhasil, sukses. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita bakalan coba melihat ini. Coba ya. Di sini kita coba hilangkan ini. Kita hilangkan API PCS-nya. Nah, ini maka akan menampilkan seperti ini aja. Biodata dari database yang sudah ada tadi. Coba kita pakai Johnson. Ini juga sudah ada. Oke, coba kita cari yang example. Ini untuk example itu nanti bakalan ada ini ya, URL-nya. Coba kita cek. Tapi untuk example-nya itu masih belum bisa karena masih ada yang perlu ditambahkan. Nah, di sini hanya menampilkan seperti ini. Contohnya kayak kurang lebihnya tuh kayak CSS aja. Selanjutnya, misal kita mau menampilkan API PCS lagi, coba ya. Nah, API PCS. Nah, sudah bisa. Seperti ini sudah bisa, sukses. Kemudian API simple.
Nah, sudah bisa ya, teman-teman. Jadi untuk data yang bakalan tampil di sini sesuai dengan data yang sudah tertera di database. Kita coba lihat tadi untuk yang di database itu. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian yang di database di bagian admin ini sudah ada. Nah, selanjutnya untuk JWT ini juga tadi sudah dimasukkan di sini ya. JWT. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, tambahan satu lagi ketika kita akan menampilkan suatu output di sini. Yang pertama menggunakan localhost, kemudian nama folder, kemudian untuk index.php itu untuk nama controllernya, nama controller yang ada di sini ya. Di bagian ini. Selanjutnya di sini juga coba dicek. Sudah ada, juga sudah ada. Oke, di sini udah ada indeks. Ini juga sudah ada indeksnya. Oke, ini juga udah ada ya. Jadi ketika kita akan menampilkan suatu output di localhost, kita menggunakan indeks ini untuk ngeklaim yang ada di controller. Kemudian lanjut ke AVE simple ini sudah ya tadi. Selanjutnya untuk yang bagian echo JSON encode ini coba dicari di sini. Ya, ini maksudnya adalah untuk ngeklaim array. Nah, untuk ngeklaim array hasil outputnya seperti ini. Bisa jadi juga kita sebenarnya bisa menggunakan fungsi print. Tapi di sini untuk yang kita gunakan di sini kita menggunakan echo yang berfungsi sebagai untuk ngeklaim array. Ketika kita akan menggunakan REST controller, di bagian REST controller ini, ketika kita akan menggunakan REST controller di API PCS, REST controller yang ini, kita bisa mendeteksi HTTP pairs yang ada di modul 4. Ini. Ini. REST controller. Kita bebas menggunakan yang mana aja, bisa get, post, put, delete. Tapi di sini yang kita gunakan yaitu get. Kemudian yang bawah menggunakan post. Seperti itu ya teman-teman. Epistar menggunakan get sesuai dengan yang di modul juga. Epistar ini validasi, kemudian jika lolos validasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.